Selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya ya, Surya MS Trade and Investment teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang saham-saham dan kondisi market setelah tutup ini ya. Oke teman-teman. Sore hari ini IHSG itu ditutup di 6109. Saya menggunakan Mirai saja karena di TradingView belum update datanya ya, belum update. Jadi supaya saya bisa lebih cepat saya gunakan dari Mirai saja. Jadi ini teman-teman, IHSG hari ini tutup tepat ini ya, mantul dari support yang telah dites beberapa kali ya. Ini pernah dites nih di 1 2 ya, udah dites 2 kali ininya supportnya, dan hari ini tadi closingnya dia membentuk hammer seperti ini teman-teman ya, membentuk hammer seperti ini. Jadi hammer itu adalah di sini menunjukkan perlawanannya dari buyernya aja cukup agresif buyernya ya. Jadi di sini sempat teman-teman lihat ada resistan berapa kali dites itu 1 2, ada support ya, kemudian ada support, ada support yang dites 3 kali, pernah dites 3 kali, dan itu merupakan resistan sebelumnya, yaitu di sekitar 6 ribuan ya. Dan hari ini closingnya adalah IHSG seperti ini, closing di 6109,168 ya, hanya minus 0,25, padahal tadi sempat minus 2 ya, seperti itu. Untuk saham-saham yang kita amati, oke, saya akan ke ini ya, ke aplikasi untuk bisa membaca saham-saham yang sedang saya amatin. Oke, untuk saham-saham yang saya amatin akan saya bahas mulai dari Inco. Untuk Inco teman-teman seperti ini ya, teman-teman lihat. Inco, sebentar saya matikan volumenya biar teman-teman bisa jelas melihatnya nanti. Oke. Ini untuk Inco teman-teman ya. Ini di dalam trace dia naik, di dalam, sebentar, ini perlu saya atur dulu. Inco di dalam pergerakan naiknya teman-teman ya, terus dia kan tren turun ya. Jadi di saat dia naik terus dia akan reversal, retrace ke bawah turun ya. Itu saat ini Inco itu berada di mendekati supportnya di 5675 atau di support retracement 38 ya. Itu penting, itu adalah titik penting. Apabila besok Inco ini nggak kuat, maka bisa berpeluang turun, bahkan turunnya bisa sampai ke 61 seperti ini, 61 teman-teman ya. Itu untuk Inco. Tetapi apabila besok bisa mantul dari area-area 38 ya, dia akan melanjutkan kenaikannya, dia akan ketemu di retracement 23 atau di sekitar 6225. Itu untuk Inco. Untuk Antam bentuknya juga sama teman-teman. Saat ini bersandar tepat di retracement 38 atau 2540-an. Dan itu titik kritis. Apabila tidak kuat, berpeluang untuk menuju ke 2000 seperti di video-video saya sebelumnya. Itu untuk Antam. Untuk TINS sudah tidak kuat bermain di 38. Jadi TINS sudah duluan menyentuh 50, dan TINS karena kondisinya kemarin tidak kuat di 38, beberapa ahli Fibo bilang kalau ketika dia retrace dan kemudian mantul dan kemudian dia nggak kuat di 38, dia berpeluang untuk langsung turun ke 61 ya. Tapi berhubung hari ini atau berhubung saham saat ini ARB dibatasi 7%, jadi penurunannya tertahan. Apabila tidak dibatasi 25%, saya yakin untuk saham-saham tersebut bisa langsung menuju retracement di 61. Seperti halnya Timah ini bisa menuju ke 1830. Jadi buat teman-teman yang memiliki ini barang, jangan average down dulu karena masih berpeluang untuk turun. Bentuknya sama antara Inco, Antam, dan TINS. Bentuknya sama semua teman-teman ya.
Oke teman-teman, saya akan lanjutkan. Saya sambil catat ya, supaya saya bisa bikin timestamp untuk teman-teman semuanya. Ini saya sambil bikin timestamp supaya nanti teman-teman hanya bisa bisa langsung melihat ke bagian bawah ada timestamp saham-saham tertentu ya. Oke, kemudian akan saya lanjutkan ke saham-saham konstruksi ya, sektor konstruksi. Nah, saham-saham sektor konstruksi teman-teman ya, secara mengejutkan ya. Secara mengejutkan, kita kemarin kan lihat semua saham konstruksi itu memiliki peluang turun bisa sampai ke retracement 61. Kenapa? Karena saham-saham tersebut breakdown di bawah retrace 38 dan itu berpeluang menuju 61. Tetapi hari ini ternyata ini untuk adikarya dia mantul di retracement 50 ya, retracement 50 berpeluang hari ini mantul di retracement 50 dan menembus resistan 38 ya. Untuk besok berpeluang untuk mengetes di retracement 23 atau di 1715. Jadi untuk adikarya itu. Kemudian untuk Wika. Nah, Wika ini seperti yang saya bilang kemarin, dia paling tidak kuat karena dia cenderung sudah di bawah 38. Dan tepat sekali seperti yang dibilang ahli Fibo bahwa ketika suatu saham itu retrace naik dan juga dia terus turun lagi, tidak kuat di bawah 38, dia cenderung langsung ke 61. Seperti Wika ini 3 hari yang lalu, kemarin dan hari ini benar-benar disentuh 61,8. Jadi ini presisi teman-teman ya, hitungan saya menggunakan Fibonacci ini presisi. Untuk teman-teman yang kemarin bilang, maksudnya memprediksi pergerakan saham dengan menggunakan Fibonacci, memprediksi gerakan orang seperti itu, memang bisa menggunakan Fibonacci ya. Ini memang karena pelaku pasar itu adalah manusia ya. Sekali lagi pelaku pasar itu manusia memiliki sifat-sifat yang mengikuti pergerakan alam. Salah satunya adalah bisa dipredik dengan menggunakan Fibonacci. Jadi hal itu sudah banyak dilakukan oleh ahli-ahli saham ya. Saya hanya mengikuti saja dan menyajikan informasi untuk teman-teman. Dan ini tepat sekali berlaku untuk Wika ya. Dan ketika dia tidak kuat di 38, turun 50, dia berpeluang ke 61 dan tepat sekali. Namun bagusnya adalah hari ini dia rebound 2 resistan sekaligus, yaitu di 1790 dan 1945 untuk Wika. Untuk WSKT teman-teman ya, WSKT sama juga tidak kuat di 38 dan berpeluang turun. Ternyata hari ini hanya menyentuh di 50. Kalau seandainya tidak kuat di 50 akan langsung ke 61. Jadi seandainya turun di bawah 61, besok akan testing 61. Turun di bawah 50 maksud saya, akan menyentuh 61 di 1230 untuk waskita. Tetapi hari ini waskita mantul di 50% retracement atau 1395 dan naik menembus resisten 38% ya di 1555 dan saat ini closing di 1630. Bagus teman-teman. Untuk PTPP sama juga, sama dengan WSKT ketika dia tidak kuat di 38 ya. Breakdown 38 kemarin dan hari ini benar-benar hanya di testing saja lalu naik lagi ketemu resistan 38 dan hari ini closing di 1860. Ini termasuk saham yang saya positioning ya teman-teman ya, karena saya masih cukup percayalah pergerakan di saham-saham untuk konstruksi ini masih akan menarik ya, seperti itu. Kenapa masih akan menarik ya, teman-teman lihat. Jadi saya udah belinya bukan karena membaca berita, saya melihat pergerakannya karena memang bagus. Dalam sehari ini pergerakannya pergerakannya seperti ini, PTPP bagus ya ini untuk pergerakannya ya. Contohnya Wika juga oke. Terus contohnya WSKT. Nah, juga asingnya besar ya. Seperti itu, akhirnya saya positioning saham ini. Dan juga salah satu alasan juga kenapa saya
Positioning adalah, ini saya beli dulu ya, saya beli saham dulu, baru sorenya saya lihat, ternyata teman-teman hari ini kita lihat berita, ternyata Pak Jokowi sudah melantik ini ya, Dewas LPI, LPI, ini adalah Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi Indonesia pada hari Rabu 27 Januari 2021 ya. Jadi saya beli dulu baru saya cari beritanya, seperti itu. Oke, kembali ke saham-saham yang akan saya bahas. Selanjutnya adalah saham KRAS. Ada teman-teman yang nanyain. Untuk KRAS, ya terkait SWF juga untuk terkait mobil listrik yang katanya bajanya dari KRAS seperti itu. Saya nggak tahu. Untuk KRAS saat ini masih testing di Fibo 50 di 640 teman-teman ya. 640 apabila besok masih melemah berpeluang ke 585 ya, 61,8. Itu area beli terakhir saya di KRAS. Apabila KRAS tidak kuat turun terus, nah ya kemungkinan besar akan bermainnya di area-area sini apabila tidak kuat teman-teman ya. Kita lihat besok seperti apa. Kan belum terjadi ya. Kemudian untuk BRIS. Nah, ini BRIS. BRIS kemarin tidak kuat di 38, hari ini closing di bawah 38, maka berpeluang untuk menuju 61. 61 kalau teman-teman lihat secara Fibo di situ, dan ternyata kalau kita lihat di area 61 retracement itu juga di situ terdapat sekumpulan candle ini. Nah, sekumpulan candle. Jadi, kalau misalkan besok tidak kuat, akan testing 50% dan bisa turun ke 61, kemungkinan di sini akan konsolidasi. Nah, di konsolidasi ini mesti dilihat apakah turun ataukah dia mantul dari konsolidasi itu ya. Apabila dia mantul dari konsolidasi ini, maka kemungkinan target terkecilnya minimal di 38. Di sini, ini target pertama yang harus dia capai ketika dia mantul di situ. Kalau misalkan dia nggak kuat untuk BRIS nggak kuat, dia ada kemungkinan dia akan turun ya di area sini ya. Dia tentu akan konsolidasi dulu di sini. Nah, pada saat konsolidasi ini teman-teman perhatikan candlenya. Apakah candlenya itu kecil-kecil seperti ini, konsolidasi. Itu pertanda di situ adalah base. Kalau misalkan terbentuk seperti ini, di sini adalah base. Nah, di dalam base ini teman-teman mesti lihat apakah terjadi volume penjualan itu meningkat seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat secara tape reading apakah orang cenderung menjualnya ataukah orang cenderung hold. Kalau cenderung hold dan kemudian breakout, kemungkinannya adalah ke sini. Oke, teman-teman. Itu tadi adalah saham-saham ini ya. Kemudian saya akan lanjut ke BJTM. BJTM teman-teman masih sama, bentuknya itu untuk saham-saham bank itu sama ya. Jadi di dalam retracement tuh dia testing tidak kuat di 38%, dia cenderung ke 50 dan berpeluang ke 61 atau sekitar 710. Untuk banking bentuknya sama karena satu sektor ya. Nah, untuk BBKP hari ini sebenarnya dia sudah mulai bergerak. Cuman BBKP teman-teman lihat bentuknya rata-rata doji. Artinya kalau naik dia cenderung akan melemah seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman trading di BBKP mesti teman-teman harus pasang take profit karena ini cenderung parkir ketika market close seperti itu. Saat ini BBKP testing support di retrace 50 atau di 525 ya. Apabila besok tidak kuat, tentu akan bisa menuju ke 61 ya. 61. Tetapi apabila besok dia mantul, berpeluangnya dia akan berhadapan dengan retracement 38 atau di 605. Kalau market mendukung, kemungkinan akan naik. Apabila marketnya tidak mendukung, Reguna tidak mendukung, ada kemungkinan BBKP akan turun ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk agro teman-teman, untuk agro ini kalau teman-teman yang mengikuti video saya ya, sebentar, saya tarik garisnya dulu. Oke teman-teman, sebentar, sabar dulu karena saya harus hapus
gambarnya dulu ya, oke. Jadi untuk ini, untuk agro ini, kemarin kan saya bilang, ketika dia turun, ya mantul di 38, tapi tidak kuat di 38, dia akan cenderung langsung menuju 61 di 975, dan itu terjadi hari ini. Kemarin hampir disentuh dan hari ini terjadi. Dan teman-teman lihat apa yang terjadi di agro ini, saya juga tidak tahu kenapa sampai sekarang orang masih sell off ya. Kenapa orang masih sell off, padahal kalau kita lihat asingnya saat ini masih membeli ya. Apakah ini terkait karena agronya naiknya kencang sekali, apakah pengguna margin masih belum bersih, saya tidak tahu. Apakah ada corporate action di baliknya, kita nggak tahu, saya nggak tahu, seperti itu ya. Saya masih ada untuk posisi agro ya. Sementara karena turun ya, saya belum positioning karena jumlahnya juga tidak memenuhi porto saya ya. Saya mesti santai dulu untuk berpikir ini ada apa ini barang seperti itu. Karena kalau saya keluar sekarang ya profit saya tidak bisa maksimal. Saya beli mulai dari 555. Kemudian sempat nambah di 800 teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian itu adalah untuk agro. Kemudian saya akan kembali ke sini. Kemudian kita kembali ke KF ya. Kita masuk ke KF. Untuk KF ya, teman-teman sampai sekarang KF udah lewat lebih di area yang saya deteksi sebagai area demand, ternyata masih turun teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah Kimia Farma ini masih banyak yang pegang barang dan mau keluar ya. Tentu ini ya, kemarin mungkin belinya terlalu banyak seperti itu dan mungkin pakai margin, jadi dimungkinkan masih belum selesai ya. Kalau teman-teman lihat, kita akan lihat di sini di berita, kita akan lihat di berita ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat. Kalau teman-teman lihat di sini, ini deretan pemicu IHSG merosot 4 hari berturut-turut. Nah, di sini disebutkan teman-teman ya. Alhasil ini mencatatkan pelemahan dalam 4 hari beruntun. Jadi apa yang menyebabkan? Yaitu yang pertama, ini kalau menurut analis ini adalah pemberlakuan pembatasan masyarakat ya. Kemudian yang kedua, kasus COVID yang masih tinggi ya. Kemudian juga adanya spekulan yang menggunakan uang panas atau margin dalam investasi saham seperti itu ya, dan belum melepas posisi. Seperti itu. Itu adalah kemungkinan ya. Yang penting kita amankan porto kita masing-masing. Kemudian untuk INAV teman-teman ya. Untuk INAV juga belum ada pergerakan. Kita akan cek di OLT teman-teman ya. Kita akan cek di OLT untuk INAV. Sebenarnya ya ada aja transaksi, cuman kecil sekali teman-teman transaksinya ya. Kecil sekali. Teman-teman lihat transaksinya kecil sekali. Ya wajar karena dibatasi di main 7%, orang bagaimana mau menjual ya, harga udah mandek, udah mentok seperti itu, nggak bisa bergerak. Kemudian untuk KF masih sama ya, dan untuk transaksinya juga, untuk transaksinya KF juga cenderung kecil. Cuman sebenarnya kalau dilihat, sebenarnya posisi orang pasang order sell saat ini hanya 60.000 berbanding dengan volume hari ini 270. Dalam kondisi normal untuk KF itu tradingnya adalah di sekitar 100. Oh ya, kecil juga teman-teman, transaksinya kecil-kecil teman-teman nih, di sekitar 300-an ribu. Jadi kalau hari ini 660 yang pasang order sell, itu berarti hanya 1/6 dari total lot biasanya seperti itu. Sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan, cuman memang mungkin mood orang belum terbangun untuk membeli saham farmasi, ataupun mungkin orang masih ya memilih saham lain yang
mungkin menurut mereka lebih prospek seperti itu ya teman-teman ya. Ya karena kalau saham udah mulai turun ARB seperti ini kan orang berpikir berkali-kali untuk membeli. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita akan lanjutkan berikutnya di IRA juga belum terlihat ada berhentinya mau di mana ya. TSPC saya bahas saham farmasi ya ini oke. TSPC juga sama, udah masuk area-areanya konsolidasi, tapi belum ada pergerakan. KLBF juga sama, kembali ke asalnya teman-teman ya. Kembali ke asalnya. Seperti teman-teman lihat ini garis saya ini adalah asalnya. Udah kembali lagi ke asalnya seperti itu. Suatu saham tentu akan bergerak ketika ada minat beli dan ketika minat belinya itu bisa mengalahkan order sell yang dipasang. Tentu harga akan bergerak seperti itu ya. Oke, kemudian kita kembali ke mana? Ke saham-saham batubara. Sempat ada yang menanyakan ya. Untuk Adaro saat ini kembali ke areanya. Jadi ya istilahnya parkir lagi ke harga awalnya seperti itu. Jadi ketika kemarin breakout naik, turun dan saat ini udah kembali ke harga awalnya seperti itu. Mungkin perlu sentimen harga batubara atau lainnya untuk menaikkan saham-saham batubara. Indika juga sama bentuknya ya biasanya satu sektor sama semua teman-teman ya. Ini testing retrace 61, apabila tembus dari itu ya bisa kembali ke titik awalnya, yaitu di kisaran 1125. Ya memang untuk trading saham komoditi teman-teman mesti hati-hati. ITMG secara bentuk sama semuanya teman-teman ya. Perusahaan gas juga saat ini sedang testing retracement 50 apabila saya tarik tren dari sini. Apabila tidak kuat berpeluang ke 1365 ya. Apabila besok mantul akan bertemu dengan retrace 38 di 1570. Kemudian El Nusa teman-teman ya. El Nusa ini kemarin saya short posisi di 482. Saya short di 472. 486 ke 472. Dan sekarang posisinya turun. Ya memang dia sempat rebound teman-teman. Sempat rebound di atas 38 menuju 323 tetapi tidak kuat di bawah 38 dia cenderung akan turun bisa langsung ke 328 dan hari ini dari intraday tadi juga Elsa mantul dari retracement 50 di 366 dan sempat saat ini closing di 376 tetapi ternyata pergerakannya tidak sebagus Medco teman-teman ya. Kalau Medco secara bentuk sama juga dengan Elsa, yaitu dimantul dari retracement 38. Kemarin juga udah mantul ketemu resist 38. Hari ini dites lagi. Berarti benar-benar volatile untuk market itu ya, untuk saham, untuk harga-harga saham. Hari ini mantul lagi dan tutup cantik dengan bentuk hammer di 645. Jadi teman-teman mesti perhatikan besok karena saat besok itu untuk resistnya itu ada di 690 dan supportnya ada di 625. Kemudian untuk ERA yang kemarin saya gunakan untuk switching Antam 2670. ERA, saya cek dulu di Mirai karena saya belum yakin ini udah update belum. ERA 2670. Ya. ERA closingnya 2670 ya teman-teman, saya kembali ke sini. ERA 2670 tadi sempat turun dalam ya. Saya menggunakan support resistance saja, saya tidak menggunakan Fibo karena ERA ini saat ini mendekati titik tertingginya. Maksudnya titik tertinggi dalam 1 tahun ini. Jadi saya secara tren masih bagus. Ini saham buy on weakness ya, tadi melemah dan tutupan sore bagus karena marketnya memang lagi nggak bagus, jadi semua saham terpengaruh ya teman-teman ya. Besok kita lihat karena mesti berhadapan dengan
berhadapan dengan ini ya, berhadapan dengan resistan di sekitar 28 yang kemarin pernah disentuh sekitar 3 hari yang lalu. Masih sangat menarik untuk era ya. Kemudian barang lama IMAS sementara belum menarik. Karena memang bentuknya belum menarik ya teman-teman, tidak kuat di 32, mantul di 23, kemudian turun lagi, breakdown di bawah 38 dan closing. Ya, seperti di hukum Fibo dibilang kalau suatu saham tidak kuat di 38, dia cenderung akan langsung menuju 61 dan ini terjadi lagi di IMAS. Jadi memang ilmu Fibo ini ilmu mahal teman-teman ya. Ilmu mahal. Jadi kemarin ada yang ketawa tentang Fibo ya terserah. Karena ini sebenarnya ini adalah ilmu mahal, ilmu klasik yang simpel sekali pemakaiannya. Tetapi cukup akurat untuk mendeteksi retracement ataupun penjejaan ketika saham-saham itu mengalami penurunan dari trennya seperti itu ya. Jadi untuk IMAS belum tertarik. Karena kalau dia turun dari 61 dia bisa loss, bisa turun lagi lebih dalam. Nah, kalau udah turun lebih dalam terus kita gunakan apa? Kita gunakan support resistance biasa aja. Jadi kita tarik-tarik aja di sini. Di sini ada resist, di sini ada support. Jadi kemungkinan di 890 ya. Untuk IMAS. Kemudian untuk sektor telekomunikasi banyak sekali saya bahas saat ini untuk Indosat itu tertahan di retrace 23. Jadi tidak terlalu turun ini barang. Untuk Telkom ya masih sideways di situ teman-teman ya. Masih sideways di situ. Untuk XL juga hitungannya saat ini. Ntar teman-teman saya pindahkan rekaman dulu. Untuk XL saat ini dia ketemu resist sebelumnya ya di 2350. Untuk besok akan ketemu resist pendek di sekitar 2420 ya, 2420-an untuk XL ini. Kemudian kita akan lanjutkan TKIM masih sama bentuknya, oke, konsolidasi di atas, tidak perlu dibahas dengan Fibo karena memang bentuknya bagus. Untuk INKP sama ya, keduanya masih konsolidasi di atas. Nih pergerakan yang bagus seperti ini, jadi ketika dia naik dia tidak langsung naik tetapi ada konsolidasi. Konsolidasi seperti inilah yang membuat satu saham itu ketika naik dia berjenjang seperti itu. Jadi ketika turun dia ketemu jenjangnya seperti itu. Ini kan setiap naik dia ada jenjang seperti itu. Ini saham yang bagus ya. Naik, breakout, bikin base, breakout, bikin base seperti itu. Kemudian SSMS teman-teman ya. SSMS ini saya tadi beli ya. Ini karena ya saya lihat di AALI atau Astra Agro Lestari mengalami kenaikan tadi. Saya lihat di running trade. Ya saat ini untuk ALI saya tidak menggunakan Fibo, saya gunakan support biasa saja. Tadi mantul dari support, tapi saat ini masih ketemu banyak resistan ya. Besok masih ketemu area-area sideways lagi, ya. Ini besok ketemu resist, ya. Resistnya banyak di sini, di area-area sini. Ini area resist semua nih. Bisa nggak dia kembali ke area situ? Dan apabila dia berlanjut kuat, dia masih ketemu banyak titik seperti ini. Untuk ALI saya jarang trading, tetapi bisa jadikan patokan untuk pergerakan saham-saham CPO. Untuk LSIP juga hampir sama dengan ALI ya. Ini tidak terlalu terpengaruh. Tetapi ya kemarin sempat terseret juga ikut turun. BWPT juga ya sempat turun terus kemudian mantul semuanya bareng-bareng ya. Ketemu resistan di sekitar 128 ya. Ada kemungkinan untuk BWPT besok akan testing resist di 132 dan 143-an seperti itu. Nah, ini teman-teman yang menarik adalah SSMS. Nah, SSMS bentar saya akan bahas lebih detail ya. Ya, SSMS
Ini chart daily ya, saya lihat kemarin SSMS begitu naik dia testing, begitu naik dia retrace, tapi retrace-nya kebablasan ya, kebablasan asli ini kebablasan. Karena dari dia retrace itu benar-benar wipe. Dia langsung menuju tidak kuat di 38, langsung dia menuju 61 dan seperti yang saya bilang, ahli Fibo kalau bilang kalau tidak kuat di 38 dia cenderung ke 61. Kalau udah di 61, kita udah nggak usah pakai Fibo aja, kita pakai price action. Sebenarnya dia sempat konsolidasi sebentar di sini. Nah, di 61 seandainya kemarin SSMS ini naik dari area 61, saya gambarkan. Seandainya naik dari area 61 di sini ya, itu untuk mantul targetnya adalah minimal di 38. 38 itu di sini, 38 retracement. Jadi kemungkinan kalau kemarin mantul di sini ya, jadi 4 hari yang lalu, target pantulannya di sini. Di mana itu adalah tepat di downtrend line dari yang dibentuk dari downtrend puncak ini, di sini. Jadi bertepatan dengan downtrend lainnya dan bertepatan dengan Fibo 38. Apabila mantulnya dari Fibo 61 di sini. Tetapi ternyata tidak kuat. Kalau tidak kuat udah nggak usah pakai Fibo, kita pakai price action. Kita pakai price action. Price action apa? Kita lihat aja candlenya seperti apa. Kalau seperti ini, candlenya kan closing lower ya. Ini closing lower. Shooting star, ini shooting star. Nah hari ini terbentuk hammer warna hijau. Artinya ketika SSMS menyentuh area konsolidasi di sini ya, itu ternyata ada perlawanan. Ada perlawanan. Ini adalah area demand. Orang ingin membeli. Ada perlawanan. Perlawanan itulah yang membentuk price action. Membentuk candle hammer. Bayarnya lebih kuat. Nah, kalau saat ini closingnya lebih tinggi dari openingnya, besok kemungkinan untuk SSMS ini apabila marketnya bagus, marketnya regionalnya mendukung, akan melanjutkan kenaikannya ya, seperti itu. Di mana kira-kira untuk targetnya ya? Targetnya bolehlah nyampe ke 61% retracement atau di sekitar 1070 atau bukan tidak mungkin akan langsung ke 50 seperti itu. Dan 50 nanti tentu akan ketemu di sini ya. Misalkan akan melanjutkan kenaikannya ya, ketemunya di sini ya. Saya nggak tahu besok mau naik atau enggak. Kalau misalnya kita tarik, itu hanya sekitar 18% kenaikan saja. Ya, ARB-nya kan sekitar 25. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk bahasan saya. Sore hari ini, 32 menit video ini. Untuk teman-teman saya pesan bahwa video ini saya buat sekecil mungkin. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir makan kuota. Saya udah bikin menggunakan UBS. Itu tidak makan kuota ya. Yang kedua saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang masih mengikuti channel MS Trade and Investment ya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada penyajian ini kualitasnya kurang karena saya mesti switching antara skin satu dengan skin lainnya ya, nggak ada operatornya seperti itu ya. Bagi yang merasa tidak bermanfaat ya mohon maaf ya. Oke, segitu aja dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.